Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun berada, saat ini kita berjumpa kembali di dalam podcast Dakwah Ekonomi Aisyah bersama Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber Ibu Laras Windiawati. Beliau adalah Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum Bu Laras. Waalaikumsalam Mbak Faiza. Mbak apa Bu ini? Alhamdulillah sehat. Apa kabar semua sahabat Aisyah di mana saja berada? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bu, untuk hari ini kita pada podcast ini akan membahas tema mengenai strategi ini ya, KUKA, program KUKA sebagai strategi Aisyah dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan. Nah, mungkin sebelum ke sana Bu, kita mau tahu dulu sebenarnya seperti apa sih peta jalan Aisyah dalam membangun pemberdayaan ekonomi perempuan itu? Baik, Mbak Faiza. Kalau mau cerita pemberdayaan ekonomi di Aisyah yang mana itu merupakan roh yang mendasari semua gerakan dakwah ekonomi Aisyah, itu panjang ceritanya Mbak Faiza. Kalau boleh cerita itu dari tahun 1930 itu ada muktamar di Bukit Tinggi waktu itu. Pemikiran mengenai keberpihakan kepada ekonomi perempuan sudah mulai tumbuh saat itu. Dari mulai inisiatif untuk membangun gedung dan membangun koperasi itu sudah cikal bakalnya mulai dari saat itu. Kemudian dilanjutkan di muktamar ke-39 di Padang, itu mulai ada bagian ekonomi yang sekarang berkembang menjadi Majelis Ekonomi, itu yang bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha warga binaan Aisyah, yang kemudian kita kenal menjadi waktu itu masih bernama Bu Eka, singkatan dari Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah, yang sekarang sudah berkembang menjadi Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Gitu ceritanya Mbak Faiza. Nah, terus berkembang sampai dilanjutkan ke tahun 70, itu tahun 74 ya tadi yang muktamar di Padang itu ya. Kemudian di muktamar di Surakarta tahun 82 itu mulai ada pemikiran untuk membangun koperasi-koperasi di Aisyah, terus berkembang. Akhirnya pada 2005 Bu Eka yang tadi di inisiatif tahun 1974 itu mengalami revitalisasi, kemudian menjadi Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah dengan konsep baru bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi di tingkat grassroots itu Aisyah dengan melakukan pendekatan melalui kelompok dan ada pendampingan di situ. Ini salah satu bentuk kepedulian Aisyah terhadap pelaku-pelaku usaha UMKM yang di Aisyah kemudian disebut menjadi Bu Eka. Inilah diawali dari situ. Kemudian tahun 2013 lahirlah SWA, Sekolah Wirausaha Aisyah, di mana di situ menjadi media untuk meletakkan dasar-dasar kewirausahaan bagi seluruh anggota Bu Eka maupun para pelaku usaha yang lainnya melalui program Sekolah Wirausaha Aisyah ini. Untuk menguatkan dari sisi permodalan, dari seluruh koperasi yang sudah terbangun tadi Aisyah pada tahun 2018 alhamdulillah sudah bisa mendirikan koperasi sekunder KSPPS Bu Eka Walidah Mulia, mendapatkan badan hukum secara nasional sebagai koperasi sekunder nasional yang harapannya bisa mewadahi seluruh koperasi simpan pinjam yang berbadan hukum syariah di bawah koperasi sekunder BWM ini. Harapannya dari sisi keuangan, permodalan itu bisa didukung dengan adanya koperasi BWM ini. Begitu Mbak Faiza. Oke, jadi tapi ini berarti tadi panjang banget ya Bu, dari 1930-an, terus kemudian tadi di Padang 1974, terus kemudian ada perubahan ya dari menjadi Bu Eka tadi, dari Bu Eka tadi kemudian sampai ada SWA. Nah, kalau dari sisi Aisyah sendiri, seperti apa perannya dalam mewujudkan kemandirian perempuannya, kemandirian ekonomi perempuannya dari sisi Aisyahnya Bu, seperti apa perannya? Iya, melihat
dari kondisi yang situasi perekonomian bangsa saat ini ya Mbak, kita bisa belajar dari pengalaman bahwa UMKM dalam hal ini termasuk di dalamnya Bu Eka tentu saja ini sudah membuktikan bahwa memiliki kontribusi yang cukup besar dan strategis dalam perekonomian nasional. Bahkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM sendiri menunjukkan bahwa PDB Indonesia, PDB nasional itu kontribusinya itu 61,sekian% itu dari UMKM ini. Dari sisi ketenaga kerjaan juga dari UMKM ini bisa menyerap hampir 96% sendiri dari seluruh tenaga kerja yang berkecimpung di dunia UMKM atau usaha ini. Ini sangat menunjukkan bahwa kekuatan UMKM ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi kontribusi dan juga peran yang strategis tersebut bahkan sudah terbukti nyata ketika situasi krisis 98 dari 99% pelaku usaha UMKM ini justru mereka yang dapat bertahan ya dibandingkan dengan usaha-usaha besar yang mungkin kolaps karena waktu itu situasi tingkat suku bunga bank yang sangat tinggi dan situasi ekonomi nasional yang sangat tidak mendukung pada saat itu. Justru UMKM ini membuktikan bahwa mereka bisa bertahan seperti itu. Tapi di sisi lain ini juga masih banyak tantangan Mbak Faiza karena untuk UMKM sendiri masih mempunyai problem domestik yaitu terkait dengan permodalan tentu saja keuangannya. Dari sisi SDM biasanya mereka masih dilakukan secara mandiri ya, belum melibatkan banyak tenaga kerja produksi ya, pembukuan ya, pemasaran bahkan masih dilakukan sendiri. Ini yang masih menjadi tantangan termasuk dari sisi pemasaran tentu saja. Nah untuk itu perlu sekali intervensi dari akses tadi permodalan, dari peningkatan strategi pemasarannya, apalagi sekarang ini tuntutannya semuanya harus serba digital ya Mbak Faiza. Ini yang justru lebih tahu ini ahlinya nih Mbak Faiza ini untuk digitalisasi UMKM ini sepertinya menjadi suatu keharusan untuk zaman-zaman sekarang ini. Nah melihat kondisi ini tentu saja Aisyah tidak bisa diam dan justru memberikan perhatian yang lebih. Ini juga didukung dari apa yang sudah termaktub dalam Risalah Perempuan Berkemajuan, yaitu dokumentasi persyarikatan yang sudah diresmikan pada bulan November tahun 2022 ketika muktamar di Surakarta ke-48 Aisyah waktu itu. Ini menjadi dasar bagaimana perempuan Aisyah khususnya untuk bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dan juga semakin menguatkan visi gerakan Aisyah melalui Risalah Perempuan Berkemajuan ini, yang di situ juga salah satu dari 10 komitmennya itu menyebutkan bahwa tentang kemandirian ekonomi. Wabil khusus ekonomi perempuan tentu saja. Berarti tadi untuk memperkuat tadi itu perekonomian perempuan tadi salah satunya memperkuat dari si UMKM, kemudian tadi ada memberikan informasi terkait permodalan juga sama pemasaran dan seterusnya. Nah, apakah kemudian itu yang mendasari latar belakang munculnya KUKA, Bu, program KUKA? Nah, mungkin apa bisa dijelaskan nih program KUKA ini sebenarnya latar belakangnya apakah juga terkait dengan hal tersebut sebelumnya? Iya, tepat sekali Mbak Faiza. Jadi KUKA ini merupakan salah satu strategi dari gerakan ekonomi Aisyah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan tentu saja ya. Walaupun memang banyak sekali intervensi yang dilakukan karena basisnya gerakan ekonomi Aisyah itu tentu saja di pengajian-pengajian Aisyah. Ya, di situ nanti bisa kita berikan materi-materi tentang penguatan ekonomi, pemahaman tentang mungkin literasi keuangan keluarga, mungkin juga tentang materi-materi tentang penguatan ekonomi keuangan usaha dan sebagainya. Berangkat dari pengajian itu tentu saja diharapkan lahir kelompok-kelompok usaha ekonomi tadi melalui Bu Eka yang tentu saja akan kita
lakukan melalui pendampingan dan juga mungkin juga penguatan dari sisi kapasitas usahanya. Nah, strategi yang lain tadi sudah saya sampaikan, ada Sekolah Wirausaha Asia. Jadi ini adalah model pendekatan untuk penguatan kapasitas usaha, tapi ya masih dasar sekali ya di Sekolah Wirausaha Asia ini. Kalau berdasarkan panduan itu kan kurikulumnya ada 8 materi ya, itu 8 materi mulai dari pemahaman penguatan mental wirausaha, terus juga dasar-dasar pembukuan, pemasaran dan juga produksi, semuanya masih levelnya dasar sekali. Nah, tentu saja itu tidak cukup ya bagi UMKM yang akan terus berusaha mengembangkan usahanya. Makanya dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Asia berpikir strategi lahirnya KUKA ini, Klinik Usaha Keluarga Aisyah ini. Dengan KUKA ini diharapkan untuk masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh UMKM tadi. Mungkin ada satu UMKM yang sudah mahir di produksi, tapi dari sisi pembukuan mereka masih butuh ada pendampingan, butuh ada penguatan. Nah, melalui KUKA inilah harapannya mereka dapat masuk dalam sistem inkubasi KUKA, mendapatkan pelatihan, pendampingan dan penguatan yang harapannya nanti mereka bisa mandiri dalam sisi pembukuannya. Belum lagi dari sisi pemasaran tentu saja harapannya juga mungkin banyak sekali saat ini ya UMKM yang merasa bisa produksi, bisa melakukan pembukuan dengan baik, tapi untuk memasarkan produknya itu mengalami kesulitan karena di era sekarang ini semuanya orang bisa belanja, tidak perlu pergi ke tempat usahanya, tidak perlu ke pasar. Dengan HP aja semuanya bisa diselesaikan ya. Semua barang bisa datang langsung ke depan rumah walaupun tanpa keluar rumah, seperti itu. Nah, melihat kondisi seperti ini, strategi-strategi untuk melakukan pendampingan maupun memasukkan UKM-UKM yang mengalami problematika yang beragam tersebut diharapkan bisa diselesaikan melalui KUKA ini. Tapi itu juga tidak serta-merta Mbak Faiza, karena KUKA ini juga perjalanannya cukup lama, sejak tahun 2015. Ya, Majelis tahun kurang ya. Majelis Ekonomi itu sudah melakukan pilot proyek untuk mendirikan KUKA ini, basisnya di daerah. Jadi Majelis Ekonomi bermitra dengan beberapa praktisi, tentu saja mungkin juga akademisi yang mempunyai keahlian di bidang seperti yang tadi saya sampaikan, untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM itu, terutama anggota BK tentu saja ya. Itu dari 2015 itu dilaksanakan di 5 kabupaten kota, yaitu 2 di DIY dan 3 di Jawa Tengah. Yang di DIY itu di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, dengan melibatkan tentu saja UAD yang di mana banyak sekali ahli-ahli akademisi yang mumpuni untuk bidang-bidang pemberdayaan ekonomi perempuan tentu saja. Terus juga ada UMY dan juga beberapa perguruan tinggi yang lain, termasuk juga para praktisi, para pelaku usaha yang sudah besar di Jogja dan Bantul, itu kita libatkan. Untuk di Jawa Tengah itu kita mengambil daerah di Klaten, Pekalongan dan Kebumen. Itu perjalanannya Mbak Faiza, dan kemarin kita juga sudah konsolidasi nasional untuk KUKA. Kita akan menguatkan lagi peran KUKA yang ada di daerah. Tapi di tingkat pusat sendiri sebetulnya sudah, alhamdulillah di 2025 kemarin sudah terdaftar di Kementerian UKM, itu sudah terregistrasi bahwa Aisyah memiliki klinik usaha keluarga Aisyah. Yang di situ juga ada tim pengarah itu dari tentu saja dari Pimpinan Pusat Aisyah, dari Majelis Ekonomi, dan juga ada tim pelaksananya itu ada saya, Bu Heni, Bu Endang dan Bu Dana, semuanya dari Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah.
Ya mohon doanya semoga lancar. Amin, amin. Berarti tadi sebenarnya kliniknya itu semacam klinik usaha gitu. Iya, Jadi tadi klinik usaha. mungkin bisa berbeda-beda berarti setiap wilayah bukan ada permasalahan yang mungkin berbeda-beda untuk setiap UMKM di setiap Betul. daerah kan. Berarti Iya, betul. Istilahnya kayak pelatihan-pelatihan yang bakal diselenggarakan itu juga berbeda-beda Iya, mungkin ya Bu di situ. spesifik tergantung Spesifik. kebutuhan Tapi ada UMKM-nya. visi misi khusus nggak Bu sebenarnya KUKA itu sendiri? Tentu saja ada. Nah, itu apa Bu visi misinya mungkin bisa? Kalau ini saya harus ngepek ini Oh, Mbak, iya, boleh, karena Bu, nggak banyak silakan, sekali dan apa itu Mbak, takut salah. Iya, iya. Iya, harapannya KUKA ini bisa menjadi inkubator usaha atau inkubator bisnis yang terdepan, yang bisa menghasilkan entrepreneur yang tangguh, yang bisa bersaing tentu saja di era global saat ini, yang tentu saja harapannya juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapannya seperti itu untuk visinya. Yang berikutnya adalah diharapkan dari inkubasi ini bisa menjadi pusat inkubasi yang bisa mendampingi, memperkuat usaha pelaku usaha itu secara mandiri dengan menggunakan teknologi-teknologi yang kreatif dan inovatif. Begitu. Terus harapan visi berikutnya yaitu adalah untuk menghasilkan wirausaha yang unggul melalui program pembelajaran di KUKA ini secara intensif dan komprehensif tentu saja. Untuk misi yang pertama adalah dari KUKA ini diharapkan bisa menyediakan program pendampingan dan pelatihan untuk startup khususnya atau pelaku usaha yang masih awal, yang baru merintis begitu, suatu program pendampingan yang strategis dan inovatif tentu saja. Berikutnya KUKA memiliki misi untuk mendorong kolaborasi antara tadi akademisi, praktisi, terus juga industri dan juga tentu saja pemerintah untuk bisa memberikan pendampingan dan intervensi kepada UMKM yang mempunyai problematika yang spesifik tadi. Berikutnya adalah membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM tentu saja sendiri dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya adalah memberikan bimbingan, stimulasi dan juga mendampingi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk melakukan inovasi produk, membangun sistem manajemen, pemasaran produk serta akses ke lembaga pembiayaan yang kompatibel tentu saja. Yang berikutnya adalah menyelenggarakan inkubasi perusahaan pemula yang berbasis teknologi, menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Itu yang menjadi visi misi dari KUKA. Banyak sekali dan itu pastinya sudah sangat mengcover semua kebutuhan Semoga, dari UMKM biar nanti kemudian bisa menjadi lebih mandiri dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau dari sisi misalkan baru akan mengembangkan ya Bu program KUKA itu, apakah ada maksudnya pengorganisasian seperti sama pembagian tugas dan tanggung jawab di pengelolaan KUKA itu seperti apa Bu? Kalau dari sisi struktur KUKA sendiri kan berjenjang ya Mbak. Ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, di tingkat pusat ini ada KUKA yang tentu saja tugasnya adalah membuat regulasi yang yang firm, yang bisa dijadikan pedoman tentu saja untuk KUKA nanti yang akan kita bangun, kita dirikan di tingkat wilayah dan daerah, yang tentu saja di level pusat ini tugasnya adalah membuat panduan tentu saja yang nanti akan digunakan untuk menjalankan pengelolaan usaha dari klinik usaha Aisyah ini di setiap jenjang tentu saja. Di masing-masing level ini ada pembagian tugasnya masing-masing Mbak Faiza. Untuk di level wilayah tentu saja ini mengkoordinir KUKA yang ada di daerah supaya bisa mewadahi dan menjaring UMKM atau pelaku usaha yang betul-betul membutuhkan dampingan pembinaan yang benar-benar sesuai dengan yang
mereka butuhkan. Jadi mungkin nanti akan dibuat semacam indikator-indikator untuk level-level pelaku usaha tertentu itu akan masuk di sistem inkubasi yang misalnya seperti itu, dengan kurikulum yang sudah ditentukan, disepakati, dengan strategi-strategi pendampingan yang sudah dirumuskan tadi untuk bisa dilakukan intervensi pada pelaku usaha tersebut. Yang berikutnya mungkin di wilayah juga maupun di tingkat pusat bisa menjembatani untuk menghubungkan KUKA yang ada di daerah tersebut bisa bersinergi dengan mungkin perguruan tinggi Aisyah ataupun Muhammadiyah ataupun perguruan tinggi yang lain, juga dengan industri, juga dengan pemerintah di masing-masing wilayah maupun daerah, supaya terjalin kerjasama yang baik, memberikan nanti kalau bisa membentuk semacam tim teaching yang bisa bersama-sama mendampingi UMKM yang akan masuk dalam inkubasi tersebut. Dan yang di level daerah tentu saja memastikan semua pelaku usaha yang terlibat di dalam KUKA ini atau yang tergabung masuk dalam inkubasi ini benar-benar memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh tahapan proses inkubasi secara serius, dengan harapan nanti setelah selesai proses atau selama inkubasi ini melahirkan output seperti yang diharapkan tadi, menyelesaikan semua problematika spesifik yang mereka hadapi, mendapatkan pencerahan ataupun insight yang benar-benar bisa mengembangkan usaha-usaha UMKM tersebut, dan semoga menjadi UMKM yang naik kelas setelah lulus dari KUKA. Tujuannya naik kelas kemarin mesti itu ya, dengan logo seperti naik kelas ya. Betul Mbak Faiza. Terus kalau berarti tadi saya tanggung jawabnya itu berbeda-beda ya Bu, dari pusat terus wilayah dan daerah itu paling bawah daerah ya Bu berarti ya? Paling rendah di daerah. Untuk sampai saat ini tuh sudah ada berapa KUKA Bu tadi? Ada berapa wilayah yang sudah ada beberapa, atau semua wilayah sudah belum Mbak, ini masih berproses ya. Harapannya semua di seluruh wilayah dan daerah bisa memiliki bisa membangun KUKA ini ya, karena kita pahami semua bahwa pelaku usaha yang menjadi binaan Aisyah ini tersebar dari seluruh wilayah maupun daerah. Bahkan kalau belajar dari SWA yang sudah melakukan kegiatan di semua wilayah dan daerah ini, SWA itu sudah mempunyai alumni lebih dari 2.000 alumni, mungkin bahkan lebih dari 3.000 alumni yang mengikuti Sekolah Wirausaha Aisyah ini. Harapannya untuk KUKA juga seperti itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan SWA ini baru level dasar lah untuk UMKM di Aisyah belajar. Jadi masih ada proses tahapan belajar lagi, harapannya bisa ditempuh melalui KUKA ini. Kalau di DIY sendiri dan kayak seperti Kota Jogja dan Bantul ini sudah melakukan langsung praktek-praktek untuk coaching tadi, misalnya tentang pengurusan legalitas usaha, itu sudah mereka dampingi melalui KUKA ini. Terus juga peningkatan pemasaran melalui digital, mereka juga sudah melatih para pelaku usaha ini, sehingga beberapa pelaku usaha itu sudah bisa menjual produk-produknya secara online, sudah punya toko online di beberapa e-commerce. Ini tentu saja harapannya kapasitas usahanya semakin meningkat. Seperti itu Mbak Faiza. Itu tadi di Jogja ya khususnya? Di Jogja, Bantul, dan 5 tadi kabupaten yang sudah. Kalau mungkin pertanyaan terakhir terkait KUKA ya, sebenarnya apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup program KUKA? Nah, yang masuk dalam ruang lingkupnya itu juga banyak sekali. Banyak sekali Bu. Mungkin bisa singkat aja gitu, yang inti poinnya mungkin yang paling penting. Di KUKA sendiri itu ada beberapa proses tahapan ya Mbak, untuk masuk dalam inkubasi ini. Mulai dari seleksi sebelum masuk dalam
wadah inkubasi, inkubasinya. itu mulai dari proses seleksi, terus kemudian mungkin juga ada semacam pendampingan one on one, satu persatu, terus juga ada semacam coaching klinik untuk beberapa UKM yang mempunyai permasalahan ataupun tantangan dalam usahanya yang harus segera diselesaikan, termasuk juga nanti mereka juga mendapatkan pendampingan selama periode waktu tertentu untuk bisa melakukan langkah-langkah yang strategis khususnya untuk usahanya ini sehingga bisa menjawab semua problematika yang mereka hadapi. Ya, harapannya tentu saja secara berkelanjutan mungkin di tahap selanjutnya setelah tadi proses mungkin ada matrikulasi di dalam kelas dan juga ada pendampingan secara one on one, termasuk juga harapan setelah menyelesaikan proses inkubasi ini tentu saja dari KUKA ada pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan intervensi selama proses inkubasi ini benar-benar bisa diimplementasikan oleh pelaku usaha tersebut. Terus juga tentu saja ada progres yang terus dipantau berkesinambungan, terus juga kapasitas usahanya tentu saja akan terus diukur untuk bisa memastikan bahwa memang ada kemajuan dari sisi peningkatan kapasitas usahanya. Ya, sekali lagi perhatian dan kepedulian Aisyah terhadap peningkatan dan kemandirian ekonomi perempuan ini sangat menjadi concern dan perhatian, dan strategi-strategi gerakan ekonomi Aisyah yang sudah saya sebutkan tadi harapannya itu bisa tetap bisa dilakukan di semua level, di semua daerah wilayah seluruh Indonesia. Ya, begitu. jadi sebenarnya cukup panjang ya Bu ruang lingkupnya tadi itu secara singkat saja digambarkan kurang lebih seperti itu. Oke, baik, jadi sangat menarik ya Bu perbincangan terkait dengan KUKA ini ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dari sahabat Aisyah di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi nanti semua wirausahawan Wati berarti Wati wirausahawan dari Aisyah itu bisa naik kelas gitu. Tadi prinsipnya itu naik kelas ya. Jadi kayak KUKA ini kayak semacam klinik. Jadi tadi ada masalahnya apa, kemudian nanti disediakan kegiatan yang membantu untuk menyelesaikan masalah tadi ya Bu ya. Kemudian targetnya adalah bisa naik kelas tadi secara dari sisi usahanya. Semakin meluas dan semakin berkembang usahanya. Iya, mungkin ada satu statement terakhir Bu terkait dengan program KUKA untuk sahabat Aisyah. Iya, tentu saja di Aisyah ini semangat Anahal 97 itu tidak lepas, itu tentu saja yang menjadi ruh yang menjiwai kita untuk terus berkiprah di Aisyah ini. Tapi bagi pelaku usaha sendiri juga tentu saja selalu berpedoman pada At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi tawakal itulah menjadi kunci untuk dalam melakukan kegiatan usaha ini tentu saja, karena sebagai pelaku usaha itu tidak sederhana. Harus banyak strategi, harus banyak kiat-kiat sabar dan mental yang kuat untuk yakin dan percaya bahwa usahanya akan berhasil. Dan satu lagi Mbak Faiza, ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Begitu Mbak Faiza. Semoga ini menjadi lebih semangat lagi ya Bu, terinspirasi. Amin. Terima kasih banyak Bu Laras untuk banyak sekali tadi masukan dan materi terkait dengan KUKA ya Bu, yang mungkin nanti bisa untuk tadi inspirasi sahabat Aisyah di seluruh Indonesia. Baik, demikian podcast dakwah ekonomi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.